Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini 1 September 2020 menghadirkan rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur. Bersama saya Putri Rizkiana, segera kita simak informasi yang pertama. Pemkab bakal beri santunan korban meninggal akibat COVID-19. Holilul Aris, Pradia Suara Tuban mengabarkan. Pemerintah akan memberikan santunan bagi korban meninggal dunia akibat COVID-19 dengan syarat benar-benar dinyatakan positif berdasarkan hasil tes swab yang dikeluarkan oleh pihak berwajib. Menindaklanjuti surat edaran dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Kemensos RI bahwa pasien meninggal dunia yang dinyatakan positif COVID-19 akan mendapat santunan dari negara. Santunan kepada korban meninggal akibat COVID-19 dengan nominal sebesar 15 juta rupiah tersebut akan diserahkan kepada keluarga atau ahli waris dengan syarat menyerahkan berkas-berkas lengkap. Kabid Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Tuban, Rita Zahara Afrianti, saat dikonfirmasi mengatakan pihak keluarga atau ahli waris wajib melampirkan berkas-berkas lengkap. Dari santunan tersebut ada kelengkapan yang harus disertakan masing-masing korban. Ini kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk tahu persis kira-kira dari 40 orang yang meninggal dunia tercatat di Satgas Tuban itu COVID itu apakah memang semuanya sudah positif meninggal karena COVID. Jadi mulai dari surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit, surat keterangan bahwa yang bersangkutan terinfeksi COVID, kutipan akta kematian dari Dinas Dukcapil, surat keterangan kematian dari desa, surat keterangan ahli waris, fotokopi KK, fotokopi KTP, dan fotokopi rekening tabungan yang masih aktif. Selain itu, juga perlu beberapa surat pernyataan dan berkas lain seperti surat keterangan ahli waris, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk, dan fotokopi rekening tabungan yang masih aktif atas nama ahli waris. Holilul Aris, Pradia Suara untuk Buletin Jawa Timur. Kita beralih ke Suara Pasuruan. Sofia Latif mengabarkan bahwa menjadi bagian kebal COVID-19, Pemkab Pasuruan konsisten giatkan Khatmil Quran. Pelaksanaan pengajian rutin setiap hari Kamis pagi di masing-masing kantor organisasi perangkat daerah OPD bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam berusaha secara spiritual di masa pandemi, terutama sebagai penambah imunitas tubuh sehingga selalu sehat secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, selain mengapresiasi kegiatan Khatmil Quran, Bupati Pasuruan meminta kepada seluruh kepala OPD supaya terus konsisten menggelarnya secara bersama-sama dengan seluruh staf sesuai jadwal yang sudah ditentukan sehingga bisa memberikan nilai manfaat lebih bagi seluruh aparatur sipil negara ASN di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Bergeser ke Blitar, Kirana Nisa Mahardika FM mengabarkan bahwa uji coba tahap 2 Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah kota Kabupaten Blitar tambah jumlah lembaga yang menerapkan pembelajaran tatap muka. Uji coba pembelajaran tatap muka tahap pertama sudah berlangsung 18 sampai 31 Agustus 2020 di wilayah kota Kabupaten Blitar. Uji coba itu terbilang lancar sehingga Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah kota Kabupaten Blitar akan melanjutkan proses tersebut ke tahap kedua. Ramli, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah kota Kabupaten Blitar, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp Sabtu 30 Agustus 2020 mengatakan, Sabtu 29 Agustus 2020 mengatakan, berdasarkan evaluasi tidak ditemukan kendala atau kasus pada uji coba tahap pertama. Oleh karena itu, uji coba tahap kedua akan segera ditindaklanjuti mulai 31 Agustus sampai 12 September 2020. Total ada 25 lembaga pendidikan yang akan melaksanakan uji coba tahap kedua dengan rincian 15 lembaga pendidikan di Kabupaten Blitar dan 9 lembaga di Kota Blitar. Jumlah ini memang lebih banyak dari sebelumnya karena baik kota dan Kabupaten Blitar saat ini berada di zona orange COVID-19. Sudah. Pada intinya sudah. Dulu kan kita di Kabupaten itu sudah kita tinjau dulu, siap semua. Karena ada jalur zona merah kemarin nggak kita laksanakan. Intinya mereka sudah 2 minggu yang lalu sudah siap semuanya. Ramli menegaskan uji coba tahap kedua ini sifatnya masih terbatas. Jumlah siswa yang masuk ke sekolah tetap dibatasi 25% dari total pagu. Mereka juga tetap diwajibkan mendapat surat izin dari orang tua serta surat keterangan bebas COVID-19. Kirana Nisa, Mahardika FM. Informasi yang keempat, bahwa Jalan Yosudarso Ngawi bakal seperti Malioboro di Yogyakarta. Pemenang lelang telah ditentukan. Anjani, Suara Ngawi.
Keinginan pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur merubah perwajahan Jalan Yosudarso Ngawi layaknya Jalan Malioboro di Yogyakarta sudah di depan mata. Terakhir, proyek yang bakal menyulap jalan antara perempatan Kartonyono dan Gerbang Alun-Alun menjadi destinasi wisata kota baru berupa sentra PKL ini telah menemukan pemenang lelangnya. Dan perusahaan konstruksi asal Gresik akan menyulap jalan sepanjang 700 meter untuk dilebarkan pendistriannya selebar 6 meter selama 120 hari pengerjaannya. Dan proyek tersebut menelan biaya senilai 8,6 miliar rupiah dana APBD tahun 2020. Sugeng Haryadi, Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Ngawi, mengatakan setelah melalui proses panjang pengajuan tender lelang sampai dengan evaluasi oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK, akhirnya bisa ditentukan pemenang tender lelang pengerjaan proyek pembangunan pendistrian sentra PKL di Jalan Yosudarso dan pengerjaannya selesai pertengahan Desember mendatang. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Informasi selanjutnya berasal dari Nganjuk. Agustin Merdekawati ini mengabarkan bahwa adanya kebakaran hutan di 6 kecamatan. Bencana kebakaran hutan semakin meluas. Dalam sehari sedikitnya ada 14 hektar hutan terbakar di 6 kecamatan. Rata-rata kebakaran terjadi hampir bersamaan, yakni sekitar pukul 15 hingga pukul 16. Kondisi tersebut yang membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Perhutani berkesimpulan jika peristiwa tersebut disebabkan karena kesengajaan. Dari beberapa lokasi yang dipelajari oleh BPBD, diduga pelaku langsung meninggalkan lokasi hutan usai melakukan pembakaran dan kejadian cukup berbahaya karena hutan kondisinya kering. Kepala Pelaksana BPBD Nganjuk Sukono mengatakan selain puluhan hektar hutan yang terbakar di awal bulan Agustus, menurutnya ada belasan hektar hutan yang terbakar dan bencana tersebut tersebar di 6 kecamatan mulai Gondang, Ngluyu, Rejoso, Bagor, Brebek, dan Jatikalen. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Informasi yang keenam, Ninda Livia Persada FM mengabarkan bahwa awasi netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Blitar kerjasama dengan Pemda. Penandatanganan kesepakatan atau MOU netralitas ASN antara Bawaslu Kabupaten Blitar dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pembina kepegawaian untuk melakukan pengawasan netralitas ASN pada gelaran Pilkada 2020 sudah dilakukan. Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Solahuddin mengatakan, MOU ini merupakan bentuk inisiatif kreativitas masing-masing Bawaslu bekerja sama dengan pembina kepegawaian untuk melakukan pengawasan netralitas ASN. Karena dalam hal penegakannya, pengawasan itu menjadi tanggung jawab bersama baik dari Bawaslu ataupun Pemkab Blitar, sebab pihaknya menyadari bahwa jumlah aparaturnya tidak sebanding dengan jumlah ASN di Kabupaten Blitar yang mencapai 11.500. Dengan kondisi itu akhirnya menggandeng pimpinannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga ASN kembali pada fitrahnya, yaitu memberikan pelayanan secara adil di tengah-tengah masyarakat. Untuk inisiatif kreativitas masing-masing Bawaslu untuk bekerjasama dengan pembina kepegawaian untuk melakukan yang namanya pengawasan netralitas ASN. Hakam menambahkan mengacu pada pemilu sebelumnya, potensi pelanggaran netralitas ASN cukup besar, sehingga kerjasama pengawasan ini sangat penting untuk dilakukan. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dukung UKM di Kabupaten Lumajang bangkit, Wakil Bupati Masak di Semarak, Rojel, Bobi Wijayanto Suara Lumajang mengabarkan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian, pelaku usaha kecil menengah, Indah Amperawati Wakil Bupati Lumajang bersama jajaran Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Lumajang unjuk kebolehan memasak di acara Food Festival Semarak Rojel. Kehadiran Wabub Lumajang dalam acara Semarak Rojel diharapkan mampu meramaikan dan menyemarakkan malam penutupan acara Food Festival yang sudah digelar sejak beberapa waktu yang lalu. Akibat pandemi COVID-19, banyak pelaku usaha kuliner dan usaha kecil menengah mengalami penurunan omset. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah terus dilakukan agar para pelaku UKM segera bangkit. Wabub yang akrab disapa Bunda Indah juga mengatakan pada kondisi seperti saat ini, pemerintah harus hadir dan mendukung para UKM bangkit seperti sebelum adanya pandemi. Bunda Indah berharap kondisi perekonomian masyarakat segera membaik. Dirinya juga berpesan kepada para pelaku UKM, khususnya kuliner, tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas usahanya. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
Bergeser ke Kabupaten Gresik, Putri Rizkiana mengabarkan bahwa HUT Polisi Lalu Lintas ke-65 Satlantas Gresik gelar Semeru Police Movie Competition. Dalam memeriahkan HUT Polisi Lalu Lintas ke-65 Satlantas Gresik mengadakan lomba Semeru Police Movie Competition yang dibuka mulai tanggal 12 Agustus sampai dengan 16 September 2020. Pendaftaran berlangsung di kantor Satlantas Gresik Randu Agung, Ruang Dikiasa, dengan tema yang diusung adalah mengenai polisi lalu lintas. Terkait HUT Lalu Lintas yang ke-65, kami di sini mengadakan lomba. Ini lombanya membuat film. Semeru Police Movie Competition, judulnya seperti itu, SPMC. Ini dibuka untuk umum. Pendaftaran dimulai pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 16 September, jam 8 sampai jam 15.00. Daftarnya di mana? Di tempat kami di sini, di kantor Satlantas, tepatnya di unit Dikiasa di sini. Daftarnya untuk para peserta lomba Semeru Movie ini atau pembuatan film ini. Tapi ada temanya juga, temanya tentang lalu lintas. Jadi durasi minimal 3 menit, maksimal terserah, mau 1 jam, mau 2 jam terserah. Nanti dikumpulkan di sini. Silakan berlomba-lomba, berkreativitas yang baik, berinovasi yang baik. Nanti bisa mendaftarkan di kami dengan senang hati. Kalau ada pertanyaan terkait tentang program ini atau lomba ini, silakan datang ke kami di kantor unit Dikiasa. Kami akan menjelaskan secara detail. Kanit Dikiasa Ibda Yonanda mengatakan bahwa pendaftaran tidak dipungut biaya dan total hadiahnya senilai 50 juta rupiah. Lomba ini diadakan supaya membentuk kreativitas masyarakat Kabupaten Gresik. Saya Putri Rizkiana mengabarkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Bergeser ke Kabupaten Sidoarjo, Panji Harto mengabarkan bahwa Lapas Porong jadi klaster baru COVID-19 di Jawa Timur. Sahabat, sekitar 50 narapidana atau warga binaan Lapas Kelas 1 Surabaya yang ada di Porong dikonfirmasi positif COVID-19. Lapas Porong menjadi klaster baru COVID-19 di Jawa Timur. Gun-Gun Gunawan, Kepala Lapas Kelas 1, Sabtu kemarin menyampaikan ada banyak keterbatasan kewenangan sehingga proses pencegahan kurang maksimal. Di antaranya sulit tes swab bagi napi warga binaan baru, jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, yakni maksimal 1.050 orang, tapi sekarang ada lebih dari 2.300 orang, serta ketiadaan anggaran untuk menyediakan vitamin dan makanan bergizi bagi napi. Saya mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini untuk penanganan, terutama untuk di gedung isolasi, karena kita masih belum punya lengkap tempat tidurnya. Juga yang sangat minim sekali adalah treatment untuk penguatan daya tubuh mereka, yaitu vitamin, makanan bergizi, kita sangat minim, sangat nggak ada anggarannya gitu. Sahabat, Gubernur Jawa Timur dan jajaran menyatakan keprihatinan dan siap mendukung penyelesaian persoalan tersebut. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Mega Kristi RGRFM Tulungagung mengabarkan bahwa patroli bersama protokol kesehatan. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM bersama Kapolres Tulungagung AKBP EG Pandia SIK MMMH dan Dandim 0807 Tulungagung melaksanakan patroli bersama dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan serta pembagian masker dan coklat untuk mewujudkan Tulungagung sehat, dan kegiatan dilaksanakan di perempatan Pasar Kambingan Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Hal ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Inpres nomor 6 tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah. Mulai tanggal 25 Agustus 2020, pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 55 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, bahwa peran TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP sesuai dengan peraturan Bupati adalah menjamin keamanan dan ketentraman guna menjaga stabilitas Kamtibmas yang solid di wilayah Kabupaten Tulungagung. Satuan Tugas COVID-19 untuk tidak berhenti memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Di dalam peraturan Bupati tersebut juga mengatur sanksi yang melanggar protokol kesehatan seperti diberikan sanksi kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab fasilitas umum.
berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, penghentian sementara operasional usaha, dan pencabutan izin usaha. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM, Tulungagung. Informasi terakhir berasal dari Ralita FM. Holik Maulidi mengabarkan, audiensi Madura Provinsi DPRD Pamekasan dukung pemekaran daerah. Rapat audiensi yang dilakukan di ruang kerja Komisi 2 tentang rencana pemekaran Kabupaten Pamekasan dan Kota Pamekasan, DPRD dukung pemekaran daerah untuk memenuhi syarat menuju Provinsi Madura. Fathur Rahman selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan mengatakan, sesuai dengan isi Perda nomor 6 tahun 2003 harus benar-benar direalisasikan. Di antaranya pemekaran kecamatan, pemekaran desa dan kelurahan. Sebab itu merupakan ujung tombak dan harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu, dilakukan pemekaran tingkat kabupaten atau kota. Fathur menyampaikan, untuk mengatur kesiapan pemekaran kecamatan, desa, dan kelurahan, maka dalam waktu dekat akan sesegera mungkin membuat panitia khusus atau pansus, agar audiensi yang telah dilakukan dengan panitia Provinsi Madura saat itu dapat terlaksana dengan baik. Saya menyambut baik dan mengamini terkait dengan Provinsi Madura ini. Sebetulnya ini yang dicita-citakan kami dari kemarin, bahwa kami harus Perda nomor 6 tahun 2003 itu harus betul-betul direalisasikan, diantaranya pemekaran kecamatan, pemekaran desa dan kelurahan. Ini ujung tombaknya. Maka ini harus dimekarkan duluan, baru nanti kita akan pemekaran kabupaten dan kota, seperti itu. Fathur menambahkan, ketika telah dilakukan pemekaran, ia yakin Pamekasan akan bisa untuk menjadi kabupaten dan menjadi kota Pamekasan, baik dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, serta dukungan-dukungan dari para tokoh agar Madura ini cepat menjadi provinsi. Holik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Demikian informasi dari kami, Buletin Jawa Timur, untuk edisi hari ini 1 September 2020. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Putri Rizkiana, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.